lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Oke, balik lagi sama gua Famisa Yusuf dengan callsign Foxtrot 02 di Bacot Tactical. Oke, sejak tahun lalu pandemi COVID-19 mulai menurun ya kasus-kasusnya ya, karena udah banyak juga komunitas dan klub-klub yang kembali beraktivitas, terus kembali rutin kegiatan masing-masing. Nah, salah satunya ini hobi main airsoft gun. Nah, belakangan gue jadi sering dapat DM begitu kan, karena gue kan adminnya Instagramnya klub airsoft gun gue gitu kan. Banyak orang-orang tuh yang nanya gimana ya caranya beli airsoft gun gitu kan. Terus punya airsoft gun bukannya harus punya surat atau ke kartu tanda airsofter gitu kan. Nah, ini yang akan gue jadikan topik pembahasan hari ini guys. Pertama, untuk memilih airsoft gun itu semuanya berkesinambungan gitu kan. Dan ada juga yang nanyain, Bang, gimana caranya untuk gabung ke klub ya biar gue bisa main airsoft gun? Oke, gue akan kasih tahu caranya gimana untuk gabung ke klub airsoft gun. Sebenarnya ini sederhana sih, kayak lu datang ke gym untuk olahraga. Biasanya kalau misalnya nggak diajak temen, ya pasti karena lu mungkin lu ngelihat di Instagram salah satu klub kegiatannya kayak gimana, dan lu nanya ke klub itu dan gimana caranya gue untuk ikut gabung ke klub itu. Nah, kalau bagi kalian yang kenal sama temen yang main airsoft gun, itu enak banget, udah tinggal ya lu ikut aja temen lu untuk main gitu kan. Nah, sedangkan bagi kalian yang bener-bener nggak tahu atau bingung gimana caranya masuk ke klub nih, kalian coba cari di grup terbuka di Facebook namanya Airsofter Indonesia. Di sana ada isinya tuh orang-orang airsofter, dari airsofter yang paling pertama banget yang ada di Indonesia sampai sekarang. Kalau misalkan lu nanya, permisi om, saya ingin bergabung di klub airsoft gun, pasti mereka akan nanya, kalian berada di daerah mana dulu? Kalian berada di provinsi mana? Kalian berada di pulau mana? Karena di seluruh Indonesia itu ada klub airsoft gun. Misalkan di Bali itu pasti udah ada. Kemudian Kalimantan juga pasti ada Kaltim, Kalimantan Selatan, Sumatera juga ada, Sulawesi pun juga ada sebenarnya. Nah, pokoknya kalian silakan posting aja di situ, tanya-tanya aja di situ. Pasti mereka akan mengarahkan kalian untuk caranya gabung klub seperti ini nih. Nah, biasanya ya, belum tentu benar. Setiap klub punya persyaratan tertentu. Misalkan ambillah kayak di klub gua gitu kan. Para calon anggota itu kalau misalkan mau serius menjadi anggota, itu seenggaknya harus mengikuti seenggaknya 8 kegiatan. Itu termasuk ikut war game-nya, atau ikut acara, ikut rapat, atau ikut nongkrong-nongkrong. Bahkan kalau misalkan udah 8 kali ketemu ini kan biasanya udah kenal. Nah, kemudian baru kita tanyain, lu mau serius nggak untuk ikut ke klub, untuk gabung ke klub. Nah, kalau misalnya sudah mau serius untuk gabung ke klub biasanya menawarkan formulir pendaftaran untuk menjadi anggota klub dulu. Dan kalau misalnya di klub gue itu ada biaya administrasinya juga ya, karena nanti setelah lu mengisi formulir, lu akan mendapatkan kartu tanda airsofter dari klub. Nah, kemudian kalau misalnya sudah menjadi anggota klub, kita juga sebenarnya wajib ya mendaftarkan diri kita untuk ke organisasi gitu, biar terdata di klubnya ini ada anggota berapa orang dan semuanya biar ke track gitu. Nah, katakanlah kalian udah menjadi anggota klub, kemudian dapat KTA atau namanya kartu tanda airsofter ini gunanya apa sih sebenarnya? Ya banyak kegunaannya gitu kan. Salah satunya kalian bisa mendapatkan akses untuk beli airsoft gun secara legal, kemudian kalian bisa ikutan gathering khusus juga gitu, dan pokoknya manfaatnya tuh banyak banget untuk mendapatkan KTA. Bagi kalian yang mungkin cuma ingin nyobain nyewa unit airsoft gun, main nembak target atau main deathmatch untuk senang hahaha, kalian bisa ke beberapa tempat yang menyediakan lapangan dan penyewaan unit airsoft gun. Itu salah satunya seperti di M7 Tactical Kuningan City Mall. Kemudian juga bisa ke One Strike Arena. Di sana kalian bisa sewa unit airsoft gun dan gear lainnya seperti tactical vest, safety goggle, unit airsoft gun, dan peluru-pelurunya juga kalian sewa, itu kalian beli. Dan gimana cara untuk main airsoft gun sedangkan kartu tanda airsofter aja belum punya gitu? Kan kalau misalkan beli airsoft gun harus punya KTA. Terus kalau misalkan nggak punya KTA berarti nggak bisa beli airsoft gun dong. Jujur ya, gue pribadi pun
bisa bilang bahwa siapa aja bisa beli airsoft gun sebenarnya jika mampu ya. Dan bahkan banyak airsofter yang punya airsoft gunnya dulu baru gabung ke klub gitu. Tapi pasti kalian juga pada takut karena ada pernyataan bahwa memiliki airsoft gun juga harus punya surat-surat gitu kan. Nah, gue akan jelaskan jalur amannya untuk punya airsoft gun ya. Ada contekannya. Jadi sebenarnya mengenai kepemilikan airsoft gun itu berhubungan dengan topik pertama tadi, yaitu gabung ke klub ya. Jadi prosedur untuk pemilikan airsoft itu sederhana sebenarnya, yaitu kalian gabung dengan klub dulu, isi formulir klub untuk mendapatkan kartu tanda airsofter, terus beli airsoft gunnya di toko-toko resmi. Toko-toko resmi sebenarnya ada beberapa, di One Strike Arena pun ada. Nah, ini hal yang menarik nih. Jadi beberapa orang berpendapat bahwa untuk memiliki airsoft gun itu nggak perlu gabung dengan klub kok. Beli di toko resmi sekarang unitnya sudah terdaftar dan tergrafir di Polda Metro Jaya. Dan kalau yang udah punya airsoft gun dan belum didaftarkan, bisa datang sendiri sebenarnya ke kantor polisi dan urus surat kepemilikan replika senjata jenis airsoft gun. Gue paham bahwa perihal kepemilikan airsoft gun ini masih abu-abu di mata beberapa orang ya. Namun satu hal yang gue pikirkan nih, ini adalah prosedur yang sangat dianjurkan kepada para calon airsofter di Indonesia ya. Jadi yang pertama, gabung dengan klub itu adalah cara untuk para calon airsofter mempelajari dunia olahraga dan hobi airsoft gun. Itulah kenapa kalian harus gabung ke klub dulu sebelum memiliki airsoft gun. Jadi diberi pelatihan dari tata cara bermain hingga tata cara kepemilikan airsoft gun. Selain itu, dengan bergabung di klub akan membimbing calon-calon airsofter untuk menggunakan unit airsoft gun dengan bijak. Ini maksudnya adalah agar tidak ada orang yang menyalahgunakan airsoft gun. Juga, klub akan membimbing agar calon-calon airsofter bisa belanja airsoft gun dan gear lainnya dengan aman dan gak salah beli ya. Karena ini hobi yang sangat racun ya. Jadi kita juga harus bijak dalam belanja. Kalau perihal kalian bisa beli airsoft gun tanpa gabung ke klub, ya itu silakan aja gitu kan. Karena ada beberapa orang yang beli airsoft gun di toko resmi dan gak gabung ke klub manapun, masih bisa main bersamanya dengan airsofter lainnya gitu. Itu gue kembalikan ke diri kalian sendiri. Toh ya klub mana sih yang mendiskriminasikan? Oh kita hanya main bersama airsofter yang memiliki klub gitu, yang nggak punya klub minggir. Nggak mungkin dong. Semua airsofter pasti tangannya terbuka untuk bermain dengan semua orang yang ingin main airsoft gun. But anyway, ada satu hal lagi nih yang pengen gue sampaikan kepada kalian para calon airsofter. Pasti kalian bingung mau cari unit airsoft gun yang kayak gimana dan range harganya berapa kan? Oke, gue akan jelaskan secara singkat. Airsoft gun itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada spring airsoft gun. Spring airsoft gun itu yang kayak dijual di abang-abang jajanan anak SD gitu, anak sekolahan gitu kan. Semua unit airsoft gun yang pakai peluru bebek kecil, yang peluru cicak kalau misalnya orang bilang ya. Ini yang sekali kokang, tembak, sekali kokang lagi, nembak. Itu adalah unit airsoft gun jenis spring. Dia itu manual, jadi sekali kokang tembak. Nah, kalau misalkan spring airsoft gun ini, gue nggak tahu masih ada yang jual di abang-abangan atau enggak. Tapi rata-rata kalau misalkan kita cek di toko online ya, spring airsoft gun itu harganya mulai dari yang paling murah itu 50.000, bahkan sampai ada yang 400.000, bahkan ada yang sampai 1,5 juta. Kalau misalnya itu yang produknya premium, yang kalau nggak salah yang shotgun sekali kokang tembak bisa keluar 3 peluru. Kalau spring airsoft gun itu bentuknya juga beda-beda. Ada yang bentuknya handgun, ada yang bentuknya rifle, ada yang bentuknya submachine gun, bahkan ada juga yang bentuknya shotgun ya. Kemudian ada juga yang namanya auto electric gun, atau anak-anak airsofter sering panggilnya AEG atau AEG. Dia ini jadi peluru BB itu didorong dengan angin bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh piston ya. Jadi logikanya kalau misalkan spring airsoft gun itu kita tarik sendiri pistonnya kemudian kita tembak. Kalau misalkan auto elektrik kan, kita nggak perlu tarik pistonnya sendiri. Pistonnya itu udah ditarik dengan sebuah mekanisme yang ada gearboxnya, ada dinamonya. Jadi dia ngokang sendiri dan kita tinggal tembak. Ya, suaranya juga nggak nyaring, paling cuman shup 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 kayak gitu. Satu magasinnya itu bisa menahan rata-rata 200 peluru sampai 400 peluru. Makanya kalau misalnya anak-anak airsoft gun pasti banyaknya yang prefer auto electric gun ya, karena pada saat di lapangan main mereka nggak perlu ganti magasin gitu.
Dan auto electric gun ini yang pasti pakai baterai, namanya baterai LiPo, seperti yang digunakan dengan remote control mobil-mobilan ya. Dan AEG ini replikanya ada yang berbentuk rifle, submachine gun, bahkan ada juga yang bentuknya designated marksman rifle. Designated marksman rifle itu maksudnya rifle yang dibuat untuk menjadi sniper juga dan auto. Tapi ada juga yang auto electric gun berbentuk handgun, tapi itu rare banget, kayaknya sekarang udah nggak ada deh. Kemudian ada lagi yang namanya gas blowback. Gas blowback itu dioperasikan oleh gas ya, dan gasnya ini namanya green gas. Green gas itu sebenarnya terbuat dari bahan campuran antara freon dan silicon oil. Ini namanya gas blowback. Kalau misalkan gas blowback, kenapa dia namanya gas blowback? Pertama, gas, dia tuh gas operated, tenaganya dari gas. Dan blowback, kenapa blowback? Karena dia tuh mirip aslinya, dia ada blowbacknya. Jadi sekali nembak pasti boltnya tuh ke belakang, ceklek kayak gitu, ceklek. Nah itu namanya blowback. Karena gas blowback ini hampir menyamai aslinya, maka dari itu kapasitas magasinnya tuh rata-rata 30 peluru sampai 50 peluru juga. Ini cocok banget untuk orang-orang yang ingin bermain military simulation, yang ingin merasakan imersinya menjadi tentara beneran seperti apa. Makanya rata-rata orang yang memiliki gas blowback rifle itu memiliki magasin sekitar 3 sampai 5 magasin, bahkan ada yang bawa 6 magasin juga gitu kan. Dan gue suka banget dengan gas blowback rifle ini, ya karena mirip aslinya gitu, makanya gue lebih sering bawa gas blowback rifle dibandingkan auto electric gun. Dan yang jelasnya airsoft gun itu menggunakan peluru yang namanya baby bullet. Baby bullet itu adalah pellet yang terbuat dari plastik, atau bahkan ada juga yang terbuat dari biji jagung ya. Dia ini pellet ukuran 6 mm. Sorry ini blur. Pokoknya ini ukurannya 6 mm ya rata-rata. Dan beratnya beda-beda. Ada yang 0,13 gram, ada yang 0,20 gram, ada yang 0,25 gram, ada 0,28 gram, ada 0,3 gram, ada 0,4 gram, ada 0,46 gram. Beda-beda ukurannya, beda-beda beratnya. Kenapa beda-beda beratnya? Karena kalau misalkan kita menggunakan peluru baby bullet yang berat di indoor, peluru akan cenderung lambat dan bisa cepat turun ke bawah. Maka dari itu kalau misalnya indoor, dia rekomendasikan BB yang beratnya 0,20 gram atau 0,25 gram. Kalau misalnya kita main di outdoor, karena banyak hembusan angin, mungkin pelurunya juga bisa belok, maka dari itu para airsofter lebih cenderung menggunakan peluru BB yang beratnya 0,30 gram sampai 0,46 gram. Nah, untuk range harga gimana nih? Sebenarnya untuk orang awam, airsoft gun itu nggak murah. Jujur, gue aja nabung mati-matian gitu untuk beli unit. Range harga gas blowback handgun aja itu barunya mulai dari 3,5 juta sampai 5,5 juta gitu. Tapi ada juga yang harganya handgun itu unitnya di atas 10 juta juga ada handgun doang. Sedangkan untuk gas blowback rifle yang gue punya tadi, yang kayak gini nih, gas blowback rifle dan gas blowback submachine gun atau sniper lainnya ya, yang bolt action juga, itu harganya rata-rata mulai dari 8 juta hingga 25 juta. Tapi ada juga airsoft gun gas blowback yang harganya 80 juta juga ada. Terus airsoft gun spring. Sedangkan kalau misalkan airsoft gun spring ini yang paling gampang dibeli ya, karena harganya cenderung murah. Airsoft gun spring yang kualitasnya bagus itu harganya mulai dari 400.000. Tapi ada juga yang harganya 7 juta. Itu biasa yang sniper yang sekali kokang juga, itu jatuhnya bolt action. Harganya 7 juta juga ada. Yang harganya spring, airsoft gun spring yang harganya juta-jutaan itu biasanya shotgun sama sniper. Tapi kalau misalnya punya gue ini, dia harganya cuma 120.000. Tapi ya bacul. Tapi bisa di-upgrade juga kok. Kalau misalkan auto electric gun ini ya, dia range harganya setahu gue itu mulai dari 6 juta sampai 20 juta. Mau itu rifle kayak, mau itu SMG kayak, mau itu submachine gun kayak, mau itu machine gun atau segala macam, harganya sekitar segitu ya. Pasti dari kalian beberapa ada yang bilang, wah airsoft gun ternyata mahal juga ya, gimana bisa mainnya nih kalau misalnya unitnya mahal gitu kan. Tenang aja, satu airsoft dengan airsoft lainnya bisa saling
jual beli unit airsoft gun gitu kan. Jadi mungkin kalian kalau misalnya mau nyari unit airsoft gun yang second, kenal aja dulu, gabung aja dulu sama klubnya. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman nanya, gue bisa beli unit airsoft gun di mana, gue mau nyari yang second aja deh. Kadang ada beberapa airsofter yang menawarkan unit airsoft gun juga yang masih bagus dan harganya cenderung di bawah rata-rata gitu kan. Tapi ada juga yang harganya 1,5an itu gas blowback handgun, tapi ya kondisi apa adanya gitu, baret-baret misalnya, atau harus ada yang diperbaiki gitu kan. Ya jangan berharap lebih, karena harga airsoft gun sekarang udah jauh naik banget dibandingkan 10 tahun lalu. Tapi jangan khawatir, kalau belum bisa kebeli, anggota airsofter lainnya bisa meminjamkan unit airsoft gun mereka ke para calon airsofter, asalkan digunakan sebaik-baiknya dan dijaga dengan baik-baik ya. Gue pun biasanya sering ketemu juga sama orang-orang calon anggota gitu kan, atau bahkan yang ingin nyoba aja gitu. Ya gue kasih pinjam aja dan biarkan mereka main. Yang penting mereka merasakan dulu main airsoft gun itu seperti apa. Yang penting yang belum pernah coba. Nah, kurang lebih itu aja pembahasan gue di topik hari ini. Topik hari ini membahas soal gimana cara gabungnya ke klub dan gimana caranya membeli unit airsoft gun untuk biar bisa main airsoft gun bersama klubnya gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ada kritik dan saran, please ketik aja di kolom komentar, jangan ragu-ragu, dan klik like, share, dan yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis, oke? Cukup sampai sini aja pembahasan gue kali ini. Fahmi Yusuf dengan call sign Foxtrot 02 signing out.